Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan materi mengenai tugas pembelajaran manajemen proyek teknologi informasi dengan judul yaitu keberhasilan proyek Netflix dan kegagalan proyek Yahoo. Untuk anggota dari kelompok satu ini yang pertama ada Rihadatul Aisy Alfitri, yang kedua Syaftian Lutfi, yang ketiga Teguh Ramadan, yang keempat Fani Ardika, dan yang kelima yaitu Muhammad Hafiz Naufal. Netflix. Apa sih Netflix itu? Jadi Netflix adalah platform layanan streaming pengguna film, serial TV, dokumenter, dan konten video lainnya secara online. Pengguna bisa menikmati ribuan judul konten, baik buatan Netflix sendiri maupun dari berbagai studio lain tanpa iklan. Netflix tersedia secara berlangganan dengan akses di berbagai perangkat seperti smartphone, tablet, komputer, dan smart TV. Dan ini yaitu contoh dari cover dari film yang ada di Netflix. Oke, selanjutnya yaitu faktor keberhasilan. Yang pertama ada dari segi adaptasi teknologi. Jadi Netflix memanfaatkan streaming digital dan machine learning untuk menyesuaikan preferensi pengguna dan meningkatkan layanan. Yang kedua yaitu ada fleksibilitas dalam layanan. Jadi Netflix memberi kebebasan kepada pengguna untuk menonton konten di berbagai perangkat kapan saja, di mana saja, dan waktunya kapan bebas. Yaitu flex ini dapat diterapkan dalam proyek agar lebih mudah beradaptasi dengan kebutuhan pengguna akhir. Yang ketiga yaitu investasi pada konten berkualitas. Jadi Netflix berinvestasi besar pada konten orisinal, menciptakan nilai tambah dan mempertahankan daya saing. Kemudian yang keempat yaitu pengalaman pengguna yang lebih baik. Netflix selalu mengutamakan pengalaman pengguna, misalnya dengan menyediakan pratinjau konten dan fitur unduhan offline. Strategi ini meningkatkan loyalitas pengguna dengan memudahkan mereka menemukan dan menikmati konten di mode offline. Kemudian yang kelima, personalisasi dengan data. Netflix memanfaatkan data dan machine learning untuk memberikan rekomendasi konten yang sesuai dengan preferensi masing-masing pengguna. Pendekatan ini meningkatkan relevansi layanan dan hasil proyek sesuai dengan kebutuhan pasar. Ya, selanjutnya ada solusi untuk Netflix. Yang pertama ada inovasi berkelanjutan. Netflix terus berinvestasi dalam konten orisinal, berkualitas dan teknologi streaming seperti HDR dan 4K untuk menarik dan mempertahankan pengguna. Yang kedua ada personalisasi data. Dengan analisis data, Netflix juga merekomendasikan konten sesuai preferensi pengguna dan mengumpulkan umpan balik untuk meningkatkan layanan. Yang ketiga ada fleksibilitas bisnis. Netflix menawarkan berbagai paket langganan yang fleksibel dan menyesuaikan konten untuk pasar global berdasarkan budaya lokal. Yang keempat ada kemitraan strategis. Netflix bekerja sama dengan konten kreator. Netflix bekerja sama dengan kreator dan platform teknologi untuk memperluas jangkauan konten dan meningkatkan infrastruktur streaming. Yang kelima ada pemasaran efektif. Kampanye viral dan promosi konten baru melalui media sosial menarik perhatian pengguna. Yang keenam ada pemasaran pengalaman pengguna. Fitur seperti antarmuka yang mudah, pemutaran offline, dan akun berbagai peningkatan dan kenyamanan pengguna. Yang kelima, analisis strategis. Evaluasi kinerja konten
secara berkala dan adaptasi dengan tren industri, membantu Netflix tetap kompetitif. Dan ini adalah contoh film yang ada di Netflix, yaitu Money Heist yang bergenre action dan drama yang dirilis pada tahun 2020. Siklus hidup, spesialisasi, identifikasi peluang. Netflix melihat kebutuhan alternatif rental DVD yang lebih praktis. Yang kedua, penentuan visi, mengganggu pasar rental video dengan pengirim DVD tanpa biaya keterlambatan. Yang ketiga, penilaian kelayakan, menilai apakah teknologi dan pasar mendukung ide tersebut. Yang keempat, pembentukan tim, melibatkan ahli teknologi dan manajer untuk merencanakan platform streaming. Tahapan perencanaan, strategi streaming. Netflix merencanakan transisi dari pengiriman DVD ke streaming online, menyiapkan anggaran dan infrastruktur. Rencana anggaran, menyusun biaya untuk teknologi streaming dan konten. Konten orisinal, fokus pada produksi konten eksklusif untuk bersaing. Timeline, menetapkan jadwal pengembangan platform dan peluncuran konten. Next. Tahap eksekusi. Peluncuran streaming. Netflix mengganti layanan DVD dengan streaming. Konten orisinal, memulai produksi dan mendistribusikan konten eksklusif. Mesin rekomendasi, mengembangkan algoritma untuk pengalaman yang dipersonalisasi. Pemasaran, mempromosikan platform dan konten untuk menarik pengguna. Tahap pemantauan KPI, mengevaluasi metrik seperti jumlah pelayanan dan referensi. Umpan balik, mengumpulkan data pengguna untuk meningkatkan rekomendasi. Kontrol kualitas, memastikan konten dan teknologi tetap berkualitas. Evaluasi algoritma, mengoptimalkan rekomendasi berdasarkan preferensi pengguna. Penutupan proyek, evaluasi kesuksesan, menilai hasil proyek berdasarkan target pasar dan pelayanan. Dokumentasi, mengumpulkan data untuk referensi proyek berikutnya, menyempurnakan layanan, terus memperbarui layanan dan memproduksi konten baru. Pembubaran tim, setelah berhasil, tim dibubarkan dan inovasi berlanjut. Kesimpulan Netflix telah menjadi pimpinan dalam industri hiburan digital dengan fokus pada inovasi dan konten orisinal. Meskipun menghadapi tantangan dari pesaing, Netflix terus beradaptasi melalui personalisasi, fleksibilitas model bisnis, dan pemasaran efektif. Keberhasilan terletak pada pemahaman kebutuhan pengguna dan komitmen untuk memberikan pengalaman streaming superior, menjaga relevansi di pasar yang dinamis. Baik, selanjutnya Yahoo adalah salah satu perusahaan teknologi paling berpengaruh di era awal internet. Didirikan pada 1994, pernah menjadi raksasa internet dengan layanan seperti Yahoo Mail, News, dan Messenger. Namun serangkaian keputusan strategis yang salah, termasuk gagal mengakuisisi Google dan bersaing dengan perusahaan baru seperti Facebook, menyebabkan kemundurannya. Pergantian CEO yang sering dan akuisisi besar yang kurang terencana seperti Tumblr memanfaatkan potensinya pada meskipun memiliki investasi di Alibaba, Yahoo tidak sepenuhnya memanfaatkan potensinya. Pada 2017, Yahoo diakuisisi Verizon dan dijual lagi pada 2021 ke Apollo Global. Kisah Yahoo mengajarkan pentingnya manajemen strategis dan kemampuan beradaptasi.
Next, kisah jatuhnya Yahoo memberi banyak pelajaran berharga, khususnya tentang pentingnya memanajemen proyek yang fokus, strategi jangka panjang, dan fleksibilitas untuk beradaptasi. Di masa kejayaannya, Yahoo mengabaikan inovasi inti, terutama di teknologi mesin pencari, dan malah fokus pada iklan banner yang dianggap cepat menghasilkan keuntungan. Yahoo terlalu puas dengan posisi mereka dalam mengabaikan teknologi yang terus berkembang, bahkan menolak PageRank, algoritma milik Google, dan kini mendominasi pencarian. Next. Faktor kegagalan Yahoo. Yang pertama, gagal berinovasi. Yahoo tidak berhasil mengikuti perkembangan teknologi dan tren pasar. Ketika perusahaan lain berinovasi dalam mesin pencarian dan platform seluler, Yahoo tertinggal dengan model bisnis lama. Agar tetap relevan, mereka seharusnya lebih proaktif dalam berinovasi dan beradaptasi. Yang kedua, salah investasi. Yahoo melakukan investasi besar dalam iklan display, tetapi mengabaikan mesin pencari dan seluler, dua area yang sedang berkembang pesat. Keputusan ini membuat mereka kalah saing dengan pesaing seperti Google. Untuk sukses, Yahoo perlu lebih bijaksana dalam memilih area investasi yang menjanjikan. Yang ketiga, kepemimpinan lemah. Kepemimpinan yang tidak stabil di Yahoo menyebabkan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Seiring pergantian CEO menciptakan visi dan tidak konsisten dan menghambat inovasi. Yahoo perlu memiliki pemimpin yang tegas dan mampu membuat keputusan yang berdasarkan data dan tren pasar. Yang keempat, masalah internal yang diabaikan. Yahoo mengabaikan masalah internal seperti pemutusan hubungan kerja dan rendahnya moral karyawan. Ketidakpuasan ini mengurangi produktivitas dan menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat. Untuk perkembangan, Yahoo harus lebih peka terhadap kepuasan karyawan dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Yang kelima, kurangnya fokus pada pelanggan. Yahoo lebih memutuskan perhatian pada tujuan internal, seperti meningkatkan nilai pemegang saham, ketimbang pada kebutuhan pelanggan. Dalam industri yang kompetitif, kesuksesan perusahaan bergantung pada kemampuannya memenuhi kebutuhan pelanggan. Yahoo harus memprioritaskan pelanggan untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas mereka. Baik, berikutnya ada solusi. Yang pertama, fokus pada inovasi. Yahoo harus memprioritaskan inovasi dengan memperhatikan kemajuan teknologi dan perubahan tren pasar yang terus berkembang. Yang kedua, berinvestasi di area yang tepat. Perusahaan perlu mengarahkan investasi pada sektor-sektor yang berpotensi memberikan manfaat jangka panjang, selaras dengan strategi bisnis yang telah ditetapkan. Yang ketiga, ketegasan dalam pengambilan keputusan. Yahoo perlu mengambil keputusan yang tegas berdasarkan analisis data dan tren pasar, sambil menghindari keraguan-raguan yang dapat menghambat kemajuan. Dan keempat, ada atasi masalah internal. Penting bagi Yahoo untuk mengenali dan segera menyelesaikan masalah internal untuk mencegah ketidakpuasan karyawan dan penurunan produktivitas. Yang kelima, ada prioritaskan pelanggan. Yahoo harus menjadikan pelanggan sebagai fokus utama, memastikan bahwa kebutuhan dan kepuasan mereka menjadi inti dari semua proyek yang dijalankan. Next. Baik, di sini ada siklus hidup dari proyek Yahoo. Yang pertama, ada inisialisasi. Yahoo muncul sebagai pionir internet pada tahun 1990-an. Fokus pada direktori pencarian, email, dan layanan portal. Kesuksesan Yahoo sendiri membawa mereka ke IPO atau Initial Public Offering pada 1996, memberikan sumber daya yang cukup untuk menjadi pemimpin teknologi. Yang kedua, ada perencanaan. Setelah IPO, Yahoo berencana mengembangkan produk baru dan melakukan akuisisi seperti GeoCities dan Yahoo Messenger. Namun, Yahoo sendiri mengalami dilema identitas antara menjadi perusahaan teknologi atau perusahaan media.
Terus ada tahap eksekusi. Pada awalnya, Yahoo berhasil dengan produk relevan dan kontrak iklan, tetapi mereka kurang fokus pada pengembangan teknologi, pencarian, dan ketergantungan pada iklan membuat mereka kehilangan peluang inovasi, seperti algoritma PageRank. Ketika teknologi mobile berkembang, Yahoo terlambat beradaptasi. Berikutnya ada pengendalian dan pemantauan. Yahoo menghadapi masalah serius dalam pengendalian, kehilangan programmer berkualitas dan mengalami penurunan inovasi. Pergeseran budaya kerja mengakibatkan kualitas produk yang tertinggal dibandingkan pesaing, sementara strategi yang terlalu luas menyulitkan mereka untuk mempertahankan pasar. Kesimpulannya dari proyek Yahoo, akhir dari siklus hidup proyek Yahoo datang ketika mereka memutuskan menjual perusahaan ke Verizon pada tahun 2017 dengan valuasi yang jauh lebih rendah dari puncak kejayaan mereka. Penjualan ini mengakhiri perjalanan Yahoo sebagai entitas independen, dan setelah itu Yahoo pun diubah menjadi Altaba, perusahaan holding yang fokus pada saham Alibaba. Penutupan ini memberikan pelajaran bahwa kurangnya inovasi dan ketidakmampuan beradaptasi dalam industri teknologi dapat mengakibatkan kegagalan bahkan bagi perusahaan besar seperti Yahoo. Baik, mungkin saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada pemateri yang telah memaparkan materi mengenai proyek Netflix dan kegagalan dari proyek Yahoo. Mungkin cukup sekian saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah atau kurang mohon dimaafkan, dan semoga ilmu yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.